Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini, di tempat ini, di masjid yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita sebagai umat beliau. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Pada salah satu hadis yang diterima oleh sahabat Jabir radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Al-Bukhari dalam Al-Adabnya, termasuk Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharamahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah dengan perbuatan zalim, karena dengan kezaliman itu menimbulkan kegelapan kelak pada hari kiamat. Dan hati-hatilah dengan sifat rakus atau serakah, karena keserakahan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu dan mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa saja yang diharamkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan kepada sabda Rasul tersebut, maka ada dua hal yang perlu diwaspadai oleh manusia, khususnya oleh orang yang beriman, yakni kezaliman dan keserakahan. Zalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau menurut syariat agama, zalim adalah pelanggaran terhadap kebenaran yang menuju kepada kebatilan atau ketidakadilan. Dan orang yang tidak dapat berlaku adil disebut dengan zalim. Akibat dari kezaliman ini, kelak di hari kiamat, orang-orang yang zalim akan menemukan kegelapan-kegelapan atau kebingungan dan kesulitan untuk mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang disebut dengan serakah atau asyuhu adalah kebakhilan disertai sifat tamak. Bahaya yang akan menimpa dari keserakahan ini adalah saling berebut harta dan kedudukan di antara manusia yang pada mulanya saling curiga, saling fitnah memfitnah, saling caci, saling serang, maka terjadilah perkelahian, tawuran, bahkan pertumpahan darah. Bahaya lainnya yang timbul adalah menghalalkan segala cara demi memenuhi sifat tamak dan rakusnya itu tanpa memperhatikan aturan atau hukum halal dan haram dari apa yang dilakukannya itu. Jika diperhatikan sabda Rasul tersebut lalu disesuaikan dengan kenyataan kehidupan sekarang ini, maka selayaknya manusia punya kecurigaan. Jangan-jangan apa yang terjadi pada kehidupan kita seperti banyaknya tawuran, perkelahian, bahkan peperangan atau pertumpahan darah, juga banyaknya orang-orang yang senang mencari rezeki dengan cara haram adalah akibat atau didorong oleh keserakahannya itu. Apalagi jika keserakahan sudah dilakukan oleh mayoritas manusia, terjadi di mana-mana dan menjalar serta mewabah pada seluruh sektor kehidupan, baik dalam urusan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan agama. Mungkin kita pernah melihat ada orang yang serakah dalam mencari harta kekayaan, atau serakah dalam mencari uang, serakah untuk memegang jabatan tanpa menghiraukan kekuatan fisik dan keilmuannya. Maka dengan keserakahannya itu mendorongnya untuk menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan dari hawa nafsunya itu. Mungkin dengan cara korupsi, dengan cara suap, dengan cara rentenir, dengan cara menjilat, bahkan dengan cara yang kasar atau kekerasan sekalipun. Hal inilah yang perlu direnungkan. Kita wajib introspeksi, mawas diri, karena mungkin saja keserakahan itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Maka istighfarlah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wa nahana 'ani ittiba'il hawa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai bahan renungan, marilah kita perhatikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Suwaid Al-Azdi. Saya adalah orang yang ketujuh dari antara 7 orang utusan kaumku untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah Rasul, kami berbincang-bincang dengan beliau. Lantas beliau bertanya, "Siapakah kalian?" Kami menjawab, "Wahai Rasul kami adalah orang-orang yang beriman." Kemudian Rasulullah SAW berkata, setiap yang diucapkan itu harus sesuai dengan faktanya. Coba buktikan kebenaran ucapanmu dan buktikan pula kebenaran imanmu. Kami menjawab, "Wahai Rasul, kami telah mengimani rukun iman, kami telah melaksanakan rukun Islam, dan kami telah melaksanakan 5 akhlak yang baik semenjak zaman jahiliyah. Jika engkau berkenan, kami akan terus melaksanakannya, dan jika tidak, kami akan meninggalkannya. Adapun yang 5 itu adalah
kami selalu bersyukur kepada Allah jika mendapat kenikmatan, bersabar jika ditimpa musibah, rela menerima takdir baik atau buruk, jujur dan teguh pendirian ketika berhadapan dengan musuh di waktu berperang, dan tidak pernah curang terhadap lawan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika benar apa yang kau katakan, maka engkau termasuk orang-orang yang bijaksana, termasuk ulama dan fuqaha, bahkan mendekati sifat-sifat kenabian. Tetapi untuk lebih sempurnanya lagi, maka aku akan tambahkan lagi untuk kalian 5 perkara, yaitu janganlah kalian mengumpulkan sesuatu yang kalian sendiri tidak sempat untuk memakannya. Janganlah kalian membangun sesuatu yang sebetulnya kalian tidak akan dapat menempatinya. Janganlah kalian berlomba-lomba pada sesuatu yang kalian sendiri pada keesokannya akan kehilangan. Bertakwalah kepada Allah yang kalian akan kembali kepadanya, dan kalian akan dihisab di hadapannya. Dan bersemangatlah kalian pada sesuatu yang oleh kalian akan didahulukan bagi bekal di akhirat nanti, dan padanya kalian dikekalkan. Masyarul muslimin, Jumat rahimakumullah. Maksud dari nasihat Rasul ini ialah jangan menjadi orang yang serakah, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, sampai-sampai nekat atau berani melanggar ketentuan Allah dan meninggalkan kewajiban agamanya. Dan ternyata setelah hartanya menumpuk tidak dapat dimanfaatkan. Jangankan untuk orang lain, ia sendiri tidak sempat memakannya atau memanfaatkannya. Akhirnya didermakan tidak, diberikan tidak, dimakan oleh dia juga tidak. Maka sungguh rugi, yang ada hanya tinggal capek dan risau hati yang dirasakan. Demikian juga ketika membangun, hendaklah dipikirkan manfaatnya dan madaratnya. Banyak yang membeli tanah seluas-luasnya, lalu dibangun bangunan sebanyak-banyaknya, tetapi akhirnya tidak dapat ditempati olehnya. Dijual juga tidak karena terlalu mahal, dipakai oleh orang lain juga tidak, disumbangkan atau disedekahkan apalagi. Ujung-ujungnya rumah yang dibangun itu hancur berantakan dan tidak terurus, hanya jadi sarang kecoa dan tikus. Kemudian untuk apa berlomba-lomba pada sesuatu yang pada akhirnya akan hilang? Hilang karena disita oleh pihak yang berwajib karena melanggar aturan, atau hilang jabatannya dengan dilengsarkan karena tidak dapat melaksanakan amanatnya. Padahal modal semula sangat besar dan persaingannya pun sangat ketat. Ini pun harus direnungkan. Oleh sebab itulah Rasulullah menasihati kepada Suwaid al-Azdi dan juga kepada teman-temannya, yaitu bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena semuanya akan berpulang kepadanya dan akan diminta pertanggungjawabannya. Silakan berlomba-lomba dengan penuh semangat, tetapi dalam hal yang baik, yaitu untuk mempersiapkan bekal kelak di hari akhirat. Dan mesti ingat, dunia dan segala kesenangannya adalah fana, tidak kekal abadi. Demikianlah nasihat Rasul kepada Suwaid al-Azdi, yang pada hakikatnya adalah nasihat bagi kita semua agar selamat di dunia dan di akhirat. Masyarul muslimin, Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.